ولا يؤود حفظهما وهو العلي العظيم وحفظا من كل شيطان مارد وحفظا من ذلك القدير العزيز العليم وحفظناها من كل شيطان رجيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون له عاقبة من بين يديه وخلف يحفظونه من أمر الله الله حفيظ عليه وأنت على الوكيل إن كل نفس لما حافظ والقرآن المجيد في لوح محفوظ فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو العرش العظيم يا حفيظ يا حفيظ يا حفيظ احفظنا اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام واكنفنا بكنفك الذي لا يرام يا الله يا الله يا الله يا رب العالمين. الفاتحة. Al-Fatihah sekali lagi untuk menyambut hari santri pada hari ini. Lillahi ta'ala wa li sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa li jami'i muassisin Nahdlatul Ulama Syekh Hasyim Asy'ari Syekh Hasbullah Syekh Sansuri Syekhul Bangkal Mbah Soleh Lamitan Mbah Soleh mudah-mudahan sesuai tidak semua Gusti Rasul walidina warhamullah wa awliya'il muqarrabin wa ulama'il al-syuhada'i Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi mala'a quluba awliya'ihi bimahabbatihi wa ikhtassa arwahahum bisyuhudi 'azamatihi wa hayya asrarahum lihamli a'ba'i ma'rifatihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri 'azamati zatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'd. Ibu-ibu dengar enggak ya? Dengar ya? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini melanjutkan halaqah yang hikamnya paling awal, yaitu halaqah mana ini Mampang. Saya lanjutkan hikmah ke-17 sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa amaddana bi barakatihi fid dharain amin. Ma taraka minal jahli syai'an man arada ay yahdutsa fil waqti ghairu ma adharahu Allah fihi. Tak ada satu kebodohan yang dibiarkan, artinya ini satu tindakan kebodohan melebihi orang, ya, orang yang menghendaki, menginginkan agar apa? Allah memperbaharui, Allah mengubah, ya, menginginkan sesuatu yang pada saat itu memang Allah menakdirkan demikian, ma'adharuhu fi. Jadi misalnya begini, kita ini berjuang targetnya 10, dapatnya hari ini kok 7, ma'adharuhu fi fil waktu ini. Tiba-tiba, wah, mestinya 9 saya dapatnya, seandainya saya begini, wah gitu. Wah, Tuhan nggak pas ini. Kenapa engkau tidak beri aku 10, kok hanya engkau beri 7? Nah, inilah yang disebut satu sikap yang sangat bodoh. Kenapa? Satu, karena pada saat yang sama kita tidak menghargai takdir Allah kepada kita saat itu. Takdir Allah paling pas, paling sempurna untuk kita saat itu ya 7.
bukan 10 yang sesuai kita inginkan. Ya. Jadi yang kedua, pada saat kita memprotes fakta yang tidak sesuai yang kita inginkan, maka ketika itu kita menganggap takdir Allah ini kurang sempurna. Yang sempurna itu adalah ide-ideku tadi, keinginanku tadi. Nah ini, jadi kita ini kan diam-diam ngajari Gusti Allah akhirnya. Nah itu tindakan yang sangat-sangat bodoh. Nah, ilmu saja kita ini gak punya aslinya, ilmu dari Allah. Nah, jadi kita ini belajar, ya. Belajar apa? Bertawakal pada pengetahuannya Allah terhadap diri kita. Kita ini kan punya sifat fakir, ya, sifat butuh. Sifat butuh ini yang menciptakan siapa sifat butuh ini? Allah juga. Sejak kita diciptakan oleh Allah, sekaligus ditempeli sifat butuh di dalam diri kita. Sampai kapan sifat butuh itu lepas? Gak akan pernah lepas selama-lamanya. Besok di surga dikira kita gak butuh. Semakin kuat rasa butuh kita kepada Allah. Jadi seluruh ahli surga itu kalau ditanya, kamu sekarang sudah di surga, kamu butuh apa sekarang? Saya sangat butuh. Butuh apa? Butuh ketemu Allah. Semua ahlul jannah butuh ketemu Allah. Nggak butuh yang lain sebenarnya. Yang lain-lain kayak bidadari, makan enak, itu kebutuhan instrumental belaka. Ya. Yang paling kita butuhkan adalah Allah. Nah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi apa ya? Oleh karena itu termasuk hari ini kenapa jumlah orang beriman kok semakin surut di dunia ini, jumlah orang ateis juga mulai berkembang banyak. Hari ini, detik ini, lalu kita protes kepada Allah, Tuhan, kenapa ini saya sudah berjuang, umat saya gerakkan, jumlah umat Islam cuma itu aja, misalnya begitu. Itu kan diam-diam kita protes pada Allah itu. Padahal Allah berfirman dalam Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walau syaa rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'a. Kalau Allah mau, semua diimankan semua oleh Allah. Kalau Allah mau. Tapi Allah sedang tidak mau. Itu ya. Jadi ini adab sebenarnya, adabul arif, adab orang yang mengenal Allah itu harus memandang takdir Allah sempurna. Dulu kan pernah saya ceritakan ya, ada pemuda yang ahli ibadah, sujud, tasbih, kata malaikat Jibril, ini ahli surga ini ibadah, pemuda ini. Anak muda jarang yang ibadah, yang maunya main-main kalau anak muda. Ini luar biasa anak muda. Dia lapor pada Allah, Tuhan saya kagum sama anak muda ini, dia kayaknya pasti ahli surga. Oh ya, tapi kalau lihat dulu di catatan Lauhul Mahfuz, dilihat oleh Jibril, kaget bukan main, ternyata di catatan Lauhul Mahfuz itu dia ahlun nar, ahli neraka. Jibril kasihan, Tuhan ini kasihan, dia sudah tercatat sebagai ahlun nar, ibadahnya luar biasa, taatnya luar biasa, dia tapi ahli neraka. Apa boleh saya kasih tahu Tuhan? Ya udah kasih tahu aja, kasih tahu. Assalamualaikum. Diam aja itu si pemuda itu, tetap aja sedang sujud sambil membaca tasbih.
Assalamualaikum, saya Jibril. Diem aja dia, nggak jawab. Tetap aja baca tasbih dia sambil sujud. Akhirnya Jibril nggak sabar. Itu. Hei pemuda, saya lihat catatanmu di Lauhul Mahfuz, kamu ini ahli neraka. Kenapa kamu masih sujud? Saya mau kasih info ini. Tetap saja dia sujud. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Terus akhirnya pemuda itu bangkit menjawab salam Jibril. Waalaikumsalam Jibril, saya tahu kamu datang, kamu ngasih tahu bahwa saya ahli neraka. Tapi kenapa Anda terus bersujud tasbih kalau tahu ahli neraka? Loh, bagaimana saya tidak bersujud dan bersyukur? Takdir Allah itu sempurna pada saya, termasuk menakdirkan saya ahli neraka. Itu tetap sempurna takdirnya Allah. Jibril kaget. Wah, ini lebih dahsyat lagi nih pemuda ini, katanya. Dia lapor kepada Allah. Ya Allah, saya belum pernah melihat seorang pemuda seperti dia. Dia ditakdirkan ke neraka, dia pun ridho. Bagaimana nasib dia ini Tuhan? Loh, coba kamu lihat sekali lagi sekarang. Lauhul Mahfuz sana. Jibril langsung maklak ke Lauhul Mahfuz, dilihat. Betapa kagetnya. Ternyata catatannya ahli jannah, ahli surga. Kembali lagi, begitu gembira Jibril ketemu Allah. Ya Allah, boleh nggak saya kasih tahu ternyata dia ahli surga? Silahkan aja. Begitu dikasih tahu kepada pemuda, pemuda itu biasa-biasa saja. Dikasih tahu kamu ahli surga, wahai pemuda, biasa-biasa saja dia. Enggak kemudian senang sujud syukur, enggak. Nah, inilah salah satu tanda adabul arif. Nah, maka kita bisa mengaitkan hubungan takdir Allah. Kenapa ini semuanya tetap sempurna? Ya. Tapi kalau Anda melihat misalnya begini, kemarin aku berdosa, ya, kemarin aku berdosa. Ini takdir Allah bukan? Ya, tapi takdir Allah yang buruk. Takdir Allah itu ada yang diridhoi, ada yang tidak. Nah itu. Jadi hubungannya antara iradah dan qudrah. Kalau iradahnya Allah melimpah kepada Anda, kehendak Allah, iradah ini kehendak Allah, maka Anda ditakdirkan takdir yang mardhiyah, diridhoi. Karena seluruh kehendak Allah itu mardhiyah, termasuk kehendak Allah di Quran itu isinya seluruh perintah, awamir namanya, wan nawahi, dan larangan. Seluruh perintah dan larangan Allah itu dalam naungan iradah dan ridhonya Allah. Nah, titik, gampang memahami. Nah, sebaliknya yang kudrahnya Allah, kalau maujud, ini hubungannya dengan al-ma'asi, kemaksiatan kita, kemudian al-hawa wan nufus, hawa nafsu kita, pokoknya sesuatu yang ghairu mardiyah. Tetapi dua-duanya adalah dari Allah.
sering-sering konflik dengan Allah, ya. Ini penting supaya kita nggak sering-sering tarik menarik ini di dalam jiwa kita. Jadi kata Syekh Hasan Asyadzili, ya Tuhan, kalau aku beribadah itu karena iradahmu, kalau aku maksiat karena kudratmu. Nah, oh, ini cara kita memadukan kudrah dan iradah. Nah, kudrah ini melahirkan al-qadha, hukuman. Pasti namanya hukuman al-adlu, adil. Makanya kalau hukuman yang berhubungan dengan keadilan Allah, maka manusia ini isinya kesini semua. Ya. Nah, ini iradah hubungannya fadl, rahmat. Ini isinya ya al-jinan, surga semua. Nah, manusia diberi akal dan pikiran sekarang ini di dunia ini. Karena kita punya akal dan pikiran, Allah memberi pilihan. Kamu pilih qadhaku atau pilih fadl rahmatku? Nah, itu. Gampang. Oleh karena itu, nah, sesuatu yang berhubungan dengan qadha itu biasanya ya memang tidak bagus. Tapi kita harus ridho fakta, bukan tindakan. Maksiat itu qadha-nya Allah. Kita harus ridho ditakdirkan maksiat, tapi bukan ridho atas tindakan maksiat kita. Gitu ya, menggarisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Karena itu dalam hadis qudsi ini disebutkan, malam yardo biqadai walam yasbir ala balai, siapa yang tidak ridho terhadap qadhaku dan tidak sabar terhadap ujian-ujianku. Kita ini diuji terus oleh Allah. Ya, sesungguhnya di dunia ini ya darul balwa, di dunia ini. Di dunia ini isinya negeri ujian. Jadi jangan pernah mengimajinasikan sebuah masa depan yang enak-enak di dunia ini. Jangan. Enak itu Anda anggap bonus, gitu aja. Enak itu bonus, yes. Faktanya juga demikian, ya. Enak cuman bonus. Bapak ibu-ibu tadi dari rumah kemari, di jalan-jalan, kemudian naik bis, ada yang naik kendaraan, toh isinya sebenarnya nggak enak. Kita setir mobil, kita ini, menghindari ini dan itu. Paling enaknya 5 menit di kilometer berapa, seneng apa. Habis itu nggak enak lagi, mikir ini, mikir itu. Ya memang ini darul balwa. Tapi kita ini diseret oleh kapitalisme modern supaya berpikir hedonis yang enak-enak semuanya. Dan itu adalah nafsu. Gitu ya, nafsu kita memang untuk dimanjakan seperti itu. Falyakhruj min tahti samai wal yattakhid robban siwaya. Kalau begitu keluar saja dari galaksi di bawah langitku ini, entahlah kamu hidup di alam mana. Kamu cari Tuhan yang lain sajalah. Itu luar biasa Allah. Kalau sampai kita tidak ridho terhadap qadha, maka
Di depan itu ada tulisan-tulisan banyak, antara lain kalau Anda ingin tahu surga di dunia ini, ya, kita kan pengen tahu apakah di dunia ini ada surga, ya. Ada, namanya ridho, ya. Surga di dunia ini namanya ridho. Allah meridhoi Anda, Anda pun ridho kepada Allah. Ketika kita mengucapkan raditu billahi rabbah, itu akar tauhidnya ridho. Nah, itu orang itu kalau ridho ya surga di dunia ini. Bukan fasilitas, kemudahan ini dan itu, bukan yang enak-enak, bukan. Nah, ridho. Jadi bismillahirrahmanirrahim, ini adab arifun yang pertama untuk senantiasa menjaga. Itu namanya muwafaqah. Muwafaqah itu berserasi dengan Allah. Kalau Allah memberi cobaan, serasi kita sabar dan ridho. Kalau Allah memberi nikmat, serasi kita syukur. Kalau Allah menakdirkan taat, kita ru'yatul minnah, memandang anugerah fadl rahmatnya Allah mendahului taat kita. Ya, saya sering katakan, kalau kita selama ini beribadah untuk dapat fadl rahmat, nah itu secara syariat begitu. Hakikatnya gimana? Ibadah ini mensyukuri fadl rahmat. Karena kita sebelum sholat, fadl rahmatnya Allah sudah turun. Nah, karena kita punya akal dan pikiran yang terbatas, Allah mancing, ya, dipancing aja hambaku biar pada datang kepadaku. Ini tak iming-iming surga, siapa yang ini tak beri pahala. Padahal sudah bukannya belum. Itu. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya ini adab yang kedua, tarkul ru'una al-basyariyah, meninggalkan ketololan, kebodohan manusiawi, ya. Artinya kita sering toleransi terhadap sebuah kebodohan atas nama manusiawi dong, ya. Itu namanya ketololan manusiawi, itu begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Apa? Ihalatukal a'mal ala wujudil faraghi min ru'unatin nafs. Upayamu untuk melakukan amaliyah, tapi menunggu beres masalah. Saya kalau problem saya 1, 2, 3 ini beres, kayaknya aku semangat nanti beribadah, semangat berbuat baik, saya akan nolong orang setiap pagi gitu misalnya. Itu semua adalah kenapa disebut ketololan diri, ketololan nafsu kita. Karena itu hadatsatun nafsi. Itu tadi ocehan, omongan hawa nafsu kita sendiri. Ya, hawa nafsu kita itu luar biasa kalau ngomong. Dan hawa nafsu kita itu punya katup. Kalau katupnya terbuka, maka itu katup itu sekaligus menjadi pintu setan masuk. Tapi kalau nafsu kita tutup, gak bakal setan itu masuk. Termasuk salah satu faktor yang bisa menutup nafsu kita itu puasa. Ya, puasa Ramadan ataupun puasa sunnah, itu kan menutup nafsu kita. Setan gak bisa masuk. Itu yang disebut pintu neraka ditutup. Itu. Kenapa pintu surga dibuka? Karena orang yang menutup hawa nafsunya, dia hanya ingin menuju
kebajikan-kebajikan ilahiyah, dan itu semua adalah pintu surga. Nah itu Bismillahirrahmanirrahim. Jadi jangan pernah kita nafsu itu kalau dituruti ya begitu. Ini kalau masalahku beres saya akan istiqomah wiridan gitu misalnya. Atau biasanya istiqomah ada masalah berhenti istiqomahnya. Siapa yang menghentikan istiqomah Anda? Nafsu Anda. Ya. Nafsu yang sedang berlindung di balik imajinasi masalah. Masalah itu sebenarnya imajiner aslinya. Ya. Aslinya imajiner. Imajiner itu ada di alam khayal. Ya. Sedahsyat apapun, misalnya planet-planet ini bertabrakan, sudah semi kiamat gitu ya misalnya, itu pun sebenarnya bagi para arif, alah gak ada masalah. Itu hanya alam khayal. Bahkan Ibnu Athaillah Sakandari di dalam kitabnya yang lain namanya Hadkul Astar, Risalah fi Hadkil Astar, risalah menyingkap tirai judulnya. Itu kitab sebenarnya menjelaskan wahdatul wujudnya Ibnu Arabi yang sesungguhnya di kitab itu. Nah, di kitab itu dijelaskan bahwa seluruh mawjudat, seluruh makhluk mukawwanat ini, alam semesta ini, dengan segala tertib struktur wujudnya dan saintifik di balik seluruh alam ini. Misalnya kita meneliti pohon mangga atau buah mangga, ya. Mangga ini mengandung apa, nuklir mangga itu ada di mana, fungsinya untuk apa, obat, parfum di balik mangga ini apa, itu kimianya semuanya. Itu pun masih masuk di alamul khayal, alam imajiner belaka. Nggak nyata itu sesungguhnya. Ainul haq yang nyata malah nggak pernah kelihatan, nggak pernah bisa diteliti oleh alat ataupun teknologi atau sains apapun, karena nggak kelihatan apa asma Allah di balik mangga tadi. Apa bisa kita bisa melihat asma Allah? Selama kita tidak melihat asma Allah di balik buah mangga tadi, kita tetap menganggap mangga sebagai akhir dari kebenaran. Dan itulah materialisme sebenarnya. Itulah orang-orang kafir, orang-orang yang gak beriman menganggap materi sebagai akhir dari kebenaran. Makanya mudah putus asa. Mudah putus asa karena gak ada Tuhan. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, makanya Rasulullah SAW mengingatkan ya dalam satu hadis, ala wa inna min alamatil aqli, ingatlah tanda orang yang berakal sehat. Akal sehat itu akal yang memandang kebenaran yang sesungguhnya. Beda dengan pemikiran. Kalau akal itu disebut al-aql, kalau di dalam istilah tasawuf itu sama dengan al-aqlu, ini sama dengan al-basirah. Al-basirah, mata hati. Ya, mata hati itu basirah atau akal, bukan pikiran. Kalau pikiran merenung nanti yang menghukumi ini benar, ini salah, ini hak, ini batil, itu akal, mata hati kita. Makanya an-nuru lahul kashfu, yang membuka
Semuanya ini adalah nur, cahaya Allah. Wal basiratu lahal hukmu. Mata hati, basirah, itu yang menghukumi. Ini hak, ini batil, ini baik, ini buruk. Fal qalbu lahul iqbal wal idbar. Hati, fungsinya hati, qalbu itu menolak atau menerima. Kalau baik, hatinya kalau baik, orang itu hatinya soleh, idza soluhat. Kalau soleh hatinya, yang baik, yang benar diterima. Tapi kalau fasadat, kalau hatinya rusak, dipengaruhi hawa nafsu dan setan, ya yang batil malah diterima, itu loh ya. Yang hak malah ditolak. Nah itu. Maka apa tanda-tanda orang yang menggunakan akal mata hatinya ini? At-tajafi andaril umur, hampa di negeri penuh tipu daya dunia ini. Kalau kira-kira Anda sudah melihat dunia ini mulai hampa, oh berarti mulai sehat akal ini, gitu ya. Mulai sehat aku. Dunia mulai zaman Nabi Adam sampai besok kiamat cuman ganti casing saja, karakteristiknya sama. Jadi kalau di dunia ini molak-malik, gonta-ganti hari ini, kata orang Jawa, isuk dele sore tempe, gitu katanya ya. Pagi masih jadi kedelai, sore sudah jadi tempe. Ya memang di dunia. Kalau di dunia ini banyak masalah problema, oh tandanya kita masih hidup di dunia. Nah, gitu saja sudah. Nah, jadi kalau Anda merenung, lalu untuk apa saya buru selama ini? Saya memburu kehampaan sebenarnya. Toh orang yang paling sukses di dunia, Anda kalau nggak percaya tanya Elon Musk, ya. Dianggap salah satu orang yang sukses di dunia itu dia. Anda tanya, hai Elon Musk, Anda dapatkan belum yang Anda cari selama ini? Belum, aku belum puas, aku masih melayang-layang katanya. Dia kalau diberi 10 kali lipat kesuksesannya seperti sekarang, dia pun masih merasa belum. Nah inilah Darul Ghurur, negeri penuh dengan tipuan-tipuan. Tipuan-tipuan. Wal inabatu ila daril khulud, tanda akal kita sehat, kita hanya ingin kembali kepada negeri abadi. Di sebuah negeri abadi, Anda sudah tidak lagi mengenal kemarin, esok, dan hari ini. Karena abadi. Yang ada adalah esok tak terhingga. Ya, itu bedanya azali dan abadi. Ya, istilah ini istilah saja ya, biar kita nggak keliru. Ada istilah zaman azali, ada zaman abadi. Kalau azali adalah kemarin yang tak terhingga, ya, kemarin yang tak terhingga, itu azali. Di zaman kita pernah ada di zaman azali. Abadi, besok yang tak terhingga. Nah, itu. Jadi kembali kepada negeri abadi itu negeri yang nggak kita bayangkan kebahagiaan kita kalau kita punya iman dan kita berada dalam satu atmosfer fadl rahmatnya Allah. Tapi kalau di dalam atmosfer keadilan Tuhan kita nggak punya iman, kita al-khulud finnar, abadi di neraka. Itu setiap saat kenapa ahli nar itu semakin menderita. Karena dia begitu ingat keabadian di sini dan aku tidak ketemu Engkau Tuhan. Semakin longsor dia, semakin longsor, semakin berkobar api itu menjilat.
sebentar lagi ingat lagi, ya Allah, berarti aku nggak bisa ketemu engkau semua dan setiap saat. Sebaliknya ahlul jannah, wah ada harapan ketemu Allah sudah, wah semakin bahagia dan setiap saat semakin bahagia karena pasti ketemu Allah dan abadi. Nah ini ya, watasawwadu li suknal kubur, mencari bekal untuk rumah masa depan istilahnya, yaitu kuburan. Itu kuburan. Kita ini berbekal apa enggak? Ya, berbekal apa enggak? Jadi yang menemani kita, yang membuat istana di kuburan itu ya amaliyah kebajikan kita, ilmu yang manfaat, ya, doa anak cucu kita. Makanya kita mentradisikan tahlilan itu sampai sekian ratus juta tahun yang akan datang gitu ya. Oh, itu mengalir terus ke kita. Coba kalau kita libur tahlilan orang, nggak ada orang ngirim doa di kubur kita, anak cucu kita udah nggak kenal tahlilan, ya dong. Wah itu bahaya banget. Semua orang pesta, kita sepi banget. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'ahubul yawmun nusyur. Dan kita sedang di hari kebangkitan. Ta'ahub itu ini optimis penuh karena anugerah Allah luar biasa. Ataupun kita memang sedang rasa ada rasa takut luar biasa besok di hari kebangkitan, karena tidak ada tingkat stres paling mengerikan kecuali di yaumul mahsyar. Itu stresnya luar biasa. Wah, dunia serama apa-apa nih. Bismillahirrahmanirrahim. Nah itu, maka kita jangan pernah menunda amaliyah atau kebaikan atau kreativitas kebajikan. Hari ini aku harus melakukan ini, nggak usah ntar aja lah, kayaknya ada kerjaan yang lebih ini deh, santai dulu ntar dulu nggak, lakukan nah, nggak usah nunggu ikhlas, nggak usah nunggu ridho. Ini istiqomah, aku mau tahajud, aduh males, lawan saja. Kalau kita tidak bisa melawannya, kita akan terkurung di dalam tempurung kebodohan diri sendiri, karena waktu tidak akan pernah berulang. Ya, zuhur nanti sering saya sebutkan, katakan berbeda dengan zuhur kemarin, beda lagi dengan zuhur besok. Alhamdulillah, hari ini aku takdirkan sholat zuhur, ya Allah. Harus kita sambut dengan syukur. Sebentar lagi asar, ya Allah. Ini asar yang berbeda ini dengan kemarin. Maka ya harus begitu, itu cara kita menekan diri sendiri. Karena nafsu itu kalau nggak dilawan, dia berlipat ganda. Ya, nafsu kita manjakan satu, habis itu pasti minta dua. Kita kasih dua, minta 4 dia. Itu terus itu. Malam tiha aja gak habis-habisnya.
Bismillahirrahmanirrahim. Karena itu sesuatu yang gandoli diri kita ini. Kita ini sering mau melangkah aja seperti dirantai kaki kita ini. Mau melangkah kebaikan loh, padahal abot banget. Harus kita potong, dan kita harus berani memotong itu. Jangan biarkan kita ditipu oleh nafsu. Katanya opo ya, udah enaknya kamu itu dirantai, itu tentrem asik nanti, katanya gitu. Tipuan nafsu itu menipu Nabi Adam. Yang enak itu kalau kamu abadi di surga ini. Gara-gara Nabi Adam senang dengan surga, itulah iblis bisa masuk dan menggoda. Ingat ya, ini apa sih yang menyebabkan Nabi Adam tergoda oleh godaan setan iblis ini? Karena gara-gara Nabi Adam senang dengan surga. Coba kalau senangnya masih konsisten, senang pada Allah aja yang punya surga, nggak bakal tergoda dia. Coba seluruh kita kan terasa ya, wah ini tadi setan, ini tadi setan ini. Kenapa setan kok masuk di dalam diriku? Gara-gara saya senang pada sebuah objek tertentu. Setan masuk, yang membuat aku mulai tidak senang dengan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Karena itu la tatlub minhu ayyukhrijaka min halatin liyastamilaka fima siwaha falau aroda kalastakmalaka min ghairi ikhraj. Karena itu ini adab yang ketiga. Jadi supaya kita belajar menetapi konsisten. Setelah istiqomah itu ada iqomah ya, istiqomah, iqomah. Iqomah itu kan kalau kita di Arab sana, kamu punya apa? Punya iqomah, itu artinya kartu tanda penduduk, sudah itu. Nah, kita ini harus punya iqomah sebagai hambanya Allah yang mengabdi terus menerus kepada Allah, sampai disebut wa muqimis sholah. Makanya di Quran ada aqimus sholah, ada wa yuqimunas sholah, ada wa iqomatis sholah, ada wa muqimus sholah, ada. Nah, puncaknya wa muqimus sholah, seperti doanya Nabi Ibrahim, ya Allah, jadikanlah diriku ya. Ada doa setelah itu, wa muqimis sholah, orang yang mukim di dalam sholat. Orang yang mukim itu ketika sholat, orang itu merasakan seperti mungkin di hadapan Allah, sudah nggak kemana-mana, rumahku ya di sini Tuhan, sudah. Aku pendudukmu Tuhan, mudah begitu ibaratnya. Bismillahirrahmanirrahim. Karena itu janganlah Anda menuntut dari Allah agar Anda dikeluarkan oleh Allah. Allah mengeluarkan Anda dari sebuah situasi takdir ya, agar Anda melakukan satu kinerja atau amaliyah ya, fima siwaha, yang bukan itu. Misalnya begini, ini proses riyadhatun nafas ini ya. Ketika kita riyadhah olah jiwa, biasanya nafsu itu pengen yang enak-enak, termasuk alasan ibadah. Ini kerja dari pagi sampai sore saya setiap hari.
Kan enak dong jadi ustadz, jadi kiai, kerjanya nggak banyak, ibadah terus. Lah saya, wah gitu misalnya ya. Padahal apa? Walau aradaka lasta'malaka min ghairi ikhraj. Kalau Allah berkehendak, Allah akan memperlakukan Anda, mempekerjakan Anda tanpa Anda harus keluar dari situasi dan kondisi. Maksudnya itu begini, jangan sampai situasi dan kondisi menjadi alibi atau alasan-alasan untuk kita tidak hudur, untuk tidak muraqabah kepada Allah. Wah, ini umumnya manusia, kita semua itu begitu. Ada peristiwa yang menyedihkan, tiba-tiba zikir saja sudah lupa. Yang biasanya Allah, lupa aja itu. Dim-dim kata, entarlah nanti malam kalau masalah ini sudah agak reda, saya tak zikir lagi. Gitu. Seakan-akan dia kepengen dia Tuhan, bahwa gak ada masalah ya Allah, biar aku dekat dengan Engkau, katanya begitu. Padahal Allah kalau mau berkehendak, Anda pun tetap bisa dekat dengan Allah tanpa keluar dari masalah atau situasi dan kondisi. Makanya memang kita terus-menerus mohon nyuwun tulung, mohon pertolongan kepada Allah. Ini terus. Kalau nggak ditolong oleh Allah, kita nggak akan pernah bisa keluar dari sebuah kemelut tipu daya duniawi ini. Ini gila, duniawi ini gila. Tapi kita pun juga nggak usah susah dengan situasi global, perang ekonomi kayak begini, nggak usah susah. Iman kita di mana ini? Orang beriman kok susah dengan situasi kondisi. Apalagi kita belajar tasawuf, situasi kondisi jangan sampai merubah jejak langkah kita menuju kepada Allah. Alasan apapun jangan. Maka dulu kan ada kisah ya, kisah itu populer, Anda pasti sering itu, tapi saya review sedikit. Ada tukang kuli panggul di pasar, dia meri kepada ahli ibadah, ya Allah, saya ini sebenarnya nguli panggul di pasar ini agar bisa makan 2 potong roti saja setiap hari, pagi dan sore. Andai kata ya Allah, ada yang ngasih saya 2 potong roti setiap hari, saya habiskan waktuku untuk ibadah. Katanya begitu. Benar, seketika juga diijabah oleh Allah. Ada copet dikejar di pasar itu. Wah, copetnya menghilang. Dia tukang kuli panggul itu yang ditangkap. Ya bener juga, akhirnya dia masuk penjara, pagi dapat roti, sore dapat roti dia. Setelah dia sadari, akhirnya astagfirullahaladzim, ini gara-gara aku tidak ridho menjadi kuli panggul dengan alasan karena saya tidak bisa ibadah dengan intens, katanya. Mungkin di masyarakat modern sekarang ini, orang kerja pagi, sore pulang kerja pagi, tiba-tiba rindu untuk menjadi ahli ibadah. Enak ya tuh orang-orang gak kerja kayak saya, ibadahnya bisa rutin. Jangan sampai kita meri seperti itu. Anda pun akan dibuat rutin dan intens tanpa Anda keluar dari profesi Anda. Min ghairi ikhraj itu, ya, seperti itu. Nah, karena itu apa ya? Kita ini harus berani memang. Berani apa?
raf'ul himmah anil aqwan. Jangan kita harus berani membuang ketergantungan kita kepada alam. Kira-kira kalau tiba-tiba Indonesia ini jadi padang pasir semua gitu sekarang ya, Allah menakdirkan gitu. Gelisah nggak kita? Oh, kalau kita masih gelisah, kehilangan masa depan, ya, anak cucuku nanti gimana hidup di tengah padang pasir, berarti iman kita memang tipis. Nah, jadi kita harus belajar memang raf'ul himmah itu, membuang himmah hasrat kepada alam, kepada makhluk, kepada dunia. Bahwa himmahku adalah negeri keabadian akhirat. Itu harus ditanamkan betul. Seluruh instrumen duniawi ini harus kita letakkan di belakang kita untuk mendorong menuju akhirat. Jangan dibalik. Dunia seisinya kita letakkan di depan kita anggap sebagai jembatan menuju akhirat. Itu salah besar. Kita nggak nyampe ke akhirat nanti. Oh, ini kok dunia melulu, terus akan begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Maka beliau menegaskan di dalam hikmah yang berikut ini, ma'aradat himmatu salikin antaqifa indama kushifalaha illa wa nadathu hawatiful haqiqah alladhi tatlubu amamak wa la tabarrajat dhawahirul mukawwanat illa wa nadathu haqaiquha inna wa nahnu fitnah fala takfur. Ma'aradat himmatu salikin, tak ada hasrat sang penempuh. Ini soal ruhani. Ini antaqifa indama kushifalaha illa wa natatu hawatiful haqiqah. Ketika dimukasyafahkan, dibuka rahasia proses perjalanan menuju kepada Allah ini, tiba-tiba kita masuki stadium tertentu yang di situ dibuka oleh Allah rahasia alam rohani. Tiba-tiba dia antakifa, berhenti. Ini yang aku cari selama ini. Berpuluh-puluh tahun saya ibadah, saya mencari ilmu, saya mujahadah, ketemu sekarang. Biasanya gitu, ya, biasanya mengatakan begitu. Illa wa nadathu hawatiful haqiqah. Hawatiful haqiqah hawatiful haqiqah itu apa? Bisikan ruhani yang paling hakiki. Itu semacam pemandu. Di dalam diri kita itu ada hawatiful haqiqah yang selalu mengatakan begini, alladhi tatlu amama, masih jauh kamu, terus jalan terus. Hawatiful haqiqah saat Rasulullah SAW Mi'raj itu dipresentasikan Jibril. Nabi Muhammad diperlihatkan rahasia alam indama kushifa tadi, dimukasyafahkan ketika Mi'raj. Nabi Muhammad bengong, wah asik, katanya gitu, indah sekali, asik, dibuka semua. Apa kata Jibril? Muhammad, naik, masih jauh, ayo. Dibukakan surga, bayangkan. Semua Nabi, asik, surga ini umatku di sini semua, surga. Muhammad, hawatiful haqiqahnya, Muhammad naik, jangan berhenti di sini.
mukasyafah ini yang namanya diibaratkan seperti alamul mukasyafah itu. Nangis Kanjeng Nabi. Diingatkan lagi oleh Jibril, Muhammad, ayo naik. Tujuan bukan ini. Allah tujuan. Itu loh. Alladzi tatlubu amam, yang kamu cari itu masih no. Jangan final. Jangan bikin terminal terakhir kecuali Allah. Dan itu biasanya para salik, ahli zikir atau orang yang suka itu suka dibuka. Kalau dibuka gitu cepat-cepat, Ilahi anta maksudi, ya Allah, tujuanku itu Engkau, bukan yang ini Allah. Gitu cepat. Kalau enggak, Anda bisa seminggu nongkrong di situ, nanti enggak berjalan kepada Allah nanti. Wah, kalau sudah begitu, gara-gara antakifah berhenti tadi, besok jadi paranormal dia. Wah, saya masuk ke dunia hakikat, hakikatnya besok itu akan begini-begini. Wah, mendem kabeh akhirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tabarrajat dzawahirul mukawwanat, dan tidak akan tampil muncul fenomena alam ciptaan ini, alam nyata ini, alam zahir ini, ya, illa wa nadathu haqaiquha, hakikatnya alam ini juga akan berkata kepada kita ketika kita melihat terpesona pada alam, pada bunga, pada emas, pada berlian, pada harta, pada kedudukan. Kedudukan, harta, semua akan mengatakan apa? Innama nahnu fitnah, innama nahnu fitnatun fala takfur. Di Quran itu, aku ini fitnah loh, aku ini cobaan loh, ojo sampai kufur kamu. Ya, lu cobaan hari ini diburu semua. Ya, orang kamu kemana? Berburu apa? Cobaan gitu. Ini orang masuk akal itu. Bencana kok diburu. Ya, innama nahnu fitnatun fala takfur. Sampai kalau lihat bunga indah, ya cepat-cepat kembali kepada Allah. Di balik ini ada asma-Mu Allah. Jangan sampai indahnya bunga menghalangi zikirku kepadamu. Kalau sampai bunga yang indah tadi membuat kita lalai dari Allah, maka bunga itu telah menjadi fitnah namanya bagi hati kita. Begitu juga dunia seisinya ini, kalau membuat kita terpesona, bengong, wah, bahkan sampai kita lamun, sampai kita stres, lagi, aduh, jadi ya apa ya? Bismillahirrahmanirrahim. Itulah satu agar kita ini menetapi, karena tanpa raf'ul himmah, membuang hasrat. Dunia ini diberikan oleh Allah kepada kita bukan untuk kita cintai. Ya, Anda boleh punya harta banyak, fasilitas banyak, ojo dicintai. Begitu Anda mulai mencintai, mulai ada cobaan di balik itu. Pasti di survei ada, kan nggak pernah ada ya survei secara sofistik itu. Survei ya mestinya ada pertanyaannya, misalnya Anda ingat-ingat seminggu kemarin Anda diberi cobaan oleh Allah apa? Oh ya, saya diberi cobaan oleh Allah, tiba-tiba apa? Saya cemburuan gitu ya. Pasti gara-gara antara apa? Kamu ingat-ingat
kamu mulai cinta pada sepeda motormu, gitu ya, atau apa, ada itu biasanya. Ada aja. Itu cara Allah mencintai kita sebenarnya. Allah cemburu. Allah itu maha cemburu. Makanya diberi ya disyukuri, lalu jangan dicintai. Berarti kalau Anda diberi oleh Allah, nikmat oleh Allah, Anda tidak terpesona pada wujud nikmat itu, berarti Anda orang yang amanah terhadap nikmat. Yang gak amanah kan orang terpesona pada nikmat itu lupa kepada yang memberi nikmat. Sebenarnya begitu. Saya kira demikian ya Bapak saudara sekalian. Kajian kali ini sebenarnya ada 8 adab ya, tapi panjang nanti di lain kesempatan. Adab kelima itu misalnya takut tolak min haitsu huwa, meninggalkan doa, meninggalkan upaya. Ini nanti juga harus kita pahami. Kalau nggak bisa memahami ini, bisa orang nggak jadi nyambut gawe nanti, nggak jadi kerja nanti, gitu ya. Padahal salah paham itu. Ada lagi bab mengenai taslim, pasrah, bongkoan total pada Allah. Ini kalau tidak kita pahami, Anda pun menjadi pengangguran juga, sambil tomak, ngerti? Berharap-harap pemberian orang lain, bahaya besar ya. Kemudian ada adab lagi mengenai dawamul muraqabah, terus menerus merasa diawasi Allah. Itu gimana caranya ya? Saya tadi diawasi oleh Allah, saya sadar diawasi cuma 5 menit, 1 jam blank. Gimana saya supaya merasa diawasi tapi tanpa beban? Orang diawasi itu kan ada beban. Bahkan ketika orang diawasi, merasa diawasi oleh Allah, nanti saya nggak berkutik Tuhan, gitu. Pikirannya macam-macam, gitu. Baik, demikian saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.